Wawasan Nusantara adalah pandangan yang luas tentang arah dan identitas bangsa Indonesia dan merupakan fondasi untuk memahami keragaman dan persatuan yang menjadi ciri khas Indonesia. Sebagai bentuk rasa cinta kepada negara, sudah selayaknya kita sebagai warga negara memahami negaranya sendiri dari berbagai aspek. Untuk bisa memahami negaranya sendiri, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara ini, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Melani Ira Putri, Langsar Julhaj, Putri Mulyasari, Salwa Najwa, dan Didin Sodikin akan sedikit memaparkan mengenai geopolitik wawasan Nusantara. Geopolitik wawasan Nusantara. Geopolitik, kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari kata Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri suatu negara, dan thea yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Geopolitik, Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia pada awal abad ke-20. Geopolitik ialah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Sedangkan tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik. Tetapi, penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas. Menurut Heidegger, geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Dalam geografi politik, lingkungan geografi dijadikan sebagai dasar perkembangan dan hubungan kenegaraan. Bidang kajian geografi politik relatif luas, seperti aspek keuangan, aspek politik, aspek hubungan regional dan internasional. Selanjutnya, geopolitik menurut Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup, Lebensraum, yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Sedangkan geopolitik menurut Karl Clausewitz tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan dua pandangan sebelumnya. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Geopolitik menurut para ahli Hartford Mackinder tahun 1861 sampai 1947 mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah atau yang disebut jantung dunia, sehingga pendapatannya dikenal dengan teori daerah jantung. Alfred Hayermann tahun 1840 sampai 1914 mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut
termasuk akses ke laut. Muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Geopolitik menurut Guilo Doher tahun 1869 sampai 1930 dan William Mitchell tahun 1878 sampai 1939 mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu, mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkutan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara kemungkinan beroperasi sendiri tanpa dibantu angkatan lain. Sekian pemaparan tentang geopolitik menurut para ahli. Dan secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Geopolitik sebagai ilmu. Geopolitik juga bisa diartikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Geopolitik sebagai ilmu mencakup beberapa hal. Yang pertama, interrelasi antara negara bangsa dan wilayah negara. Hal ini mencakup hubungan kompleks antara identitas nasional, pemerintahan, dan batas wilayah. Tambahan, negara bangsa itu didasarkan pada kesatuan budaya, sejarah, dan bahasa yang mengidentifikasi warganya sebagai suatu entitas politik. Wilayah negara itu mencakup batas geografis di mana otoritas sebuah negara diterapkan. Kedua, kesadaran teritorial. Kesadaran teritorial merujuk pada pemahaman dan identifikasi individu atau kelompok terhadap suatu wilayah geografis tertentu yang membentuk bagian dari identitas mereka. Hal ini melibatkan rasa keterikatan emosional dan psikologis terhadap suatu wilayah dan seringkali dikaitkan dengan unsur-unsur seperti sejarah, budaya, dan tradisi. Ketiga, teritorialitas atau kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial itu adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur wilayahnya sendiri dan menentukan kebijakan di dalam batas-batas wilayah tersebut. Suatu negara memiliki hak untuk mengendalikan, melindungi, dan menjaga keamanan wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain tanpa izin. Keempat, politik dan strategi geografi nasional. Hal ini merujuk pada perencanaan dan implementasi kebijakan yang melibatkan kepentingan nasional suatu negara. Politik nasional mencakup pemilihan umum, pembentukan UU, dan keputusan politik lainnya yang memenuhi arah dan prioritas negara yang melibatkan pemikiran strategis terhadap keamanan, pertahanan ekonomi, diplomasi, dan aspek-aspek lain dari kehidupan nasional. 5. Geografi negara sebagai ruang, alat, dan kondisi juang. Pemahaman mendalam tentang aspek-aspek geografis akan membantu dalam perumusan kebijakan pemerintah, pengelolaan sumber daya, dan respon terhadap suatu tantangan. Keenam, pendekatan dan karakteristik geografi. Geopolitik mencakup pendekatan geografi yang di dalamnya membahas dan menjelaskan fenomena geografis seperti pendekatan regional, pendekatan sistem, pendekatan kuantitatif dan kualitatif, pendekatan manusia, dan pendekatan fisik. Karakteristik geografi mencakup fitur fisik, pola populasi, pembangunan ekonomi, hingga hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alam. 7. Kaitan filsafat, cita-cita, tujuan, wawasan nasional. Kaitannya geopolitik dengan filsafat dan cita-cita wawasan nasional tercermin dalam pemahaman tentang peran geografi dalam membentuk identitas nasional dan kebijakan luar negeri. Ada beberapa elemen yang mempertautkan geopolitik, filsafat, dan wawasan nasional, seperti identitas dan keamanan nasional, kedaulatan wilayah, hubungan internasional, sumber daya alam, kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan. Dengan mengintegrasikan pemahaman filsafat dan cita-cita wawasan nasional, geopolitik menjadi alat untuk membentuk kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai identitas,
dan aspirasi suatu negara dalam konteks dunia yang kompleks dan selalu berubah. Teori universal geopolitik. Teori universal geopolitik yang pertama ada wawasan darat. Ada beberapa tokoh yang mencetus wawasan darat, diantaranya ada Strabo, ada Friedrich Schlegel, ada Rudolf Schleien, Halvor Alexander, dan Karl Haushofer. Salah satunya, pokok teori Alexander menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Kedua ada wawasan bahari. Tokoh pencetusnya adalah Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang ketiga adalah wawasan angkasa. Teori geopolitik William Michel, Albert Seversky, Giulio Douhet, dan Johann Friedrich Carles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Dan yang terakhir adalah wawasan kombinasi. Tokoh dari wawasan kombinasi adalah Nicholas J. Spiegelman Gerard Toa. Pokok teori Spiegelman disebut dengan teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Wawasan Nusantara. Menurut etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas, berarti memandang, meninjau, dan cara melihat. Nusantara berasal dari Nusa dan Antara, artinya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Menurut terminologis, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai geografi wilayah Indonesia yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Yang selanjutnya yaitu ada aspek historis. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru menjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya sebagai Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil, melainkan selebar 12 mil, dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Deklarasi Juanda juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Perjuangan mewujudkan konsep penguasaan nasional yang dilakukan sejak tahun 1957 itu baru berhasil setelah diterimanya Hukum Laut Internasional ketiga tahun 1982. Pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau konversi PBB tentang hukum laut. Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 82 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 82 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan seperti bertambahnya zona eksklusif dan landasan kontinen Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ekonomi eksklusif yang lebarnya 20 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam pengumuman tersebut, Indonesia menyatakan bahwa di dalam ZEE, Indonesia memiliki dan melaksanakan
Yang pertama ada hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya hayati dan non-hayati, dan hak berdaulat lain atas eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus, dan angin. Yang kedua yaitu ada hak yurisdikasi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai laut, pelestarian lingkungan laut, serta hal lain berdasarkan hukum internasional. Yang selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berasal dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1, yaitu landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. Hierarki 2, konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki yang ketiga adalah landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki keempat yaitu landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Dan hierarki yang terakhir yaitu adalah landasan operasional adalah GHBN, yaitu garis-garis besar haluan negara. Implementasi wawasan Nusantara. Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang tersebar di wilayah Nusantara. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat holistik, memiliki aneka ragam kebiasaan, kebudayaan, agama, sampai bentuk fisik. Dengan adanya wawasan Nusantara, keragaman tersebut menjadi kekayaan dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia yang mendiami Kepulauan Nusantara. Satu kesatuan atau integrasi tercermin pada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam pemerintahan yang kuat, bersih, aspiratif, dan terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku bangsa, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosial. Hal ini mengandung makna bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa keseluruhannya. Dengan tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Secara garis besar, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh.